Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, ada 60 orang yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan nanti bisa lengkap semua. Ya, hari ini pertemuan kedua dengan saya untuk mata kuliah struktur hewan. Jadi untuk setelah UTS kita akan ada 8 kali pertemuan ya. 4 kali membahas histologi, 3 kali membahas anatomi, dan nanti 1 kali UAS ya, ujian akhir semester. Yang 4 kali histologi kita bagi kepada ada histologi pencernaan, ada bunyi ayam ya. Histologi pencernaan sudah minggu kemarin, kemudian hari ini kita bahas histologi respirasi. Pertemuan ketiga kita bahas histologi sirkulasi. Pertemuan keempat nanti kita bahas tentang histologi sistem organ lainnya, yaitu ada sistem urinaria, genitalia, histologi kulit, dan histologi kelenjar ya. Pertemuan kelima, 6-7, nanti kita bahas tentang anatomi ya, anatomi perbandingan dari invertebrata, nanti kita mulai dari kelompok cacing mungkin ya, dari kelompok planaria sampai nanti ke kelompok mamalia. Kita bandingkan anatominya, anatomi pencernaan, anatomi sirkulasi, anatomi saraf ya, dan sebagian besar dari anatomi pada hewan-hewan tersebut. Baik, jadi hari ini kita akan masuk mengenai sistem histologi dari sistem pernapasan atau histologi dari sistem respirasi. Nah, sebelum kita mulai, untuk pertemuan minggu kemarin mengenai histologi pencernaan, ada yang mau ditanyakan? Sudah dibaca slide yang saya kirim? Sudah, Pak. Sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan? Jelas semua kira-kira? Siapa yang masih belum di mute ini? Ada bunyi main pedang-pedangan di belakang. Oke, jadi kemarin kita bahas tentang sistem histologi dari sistem pencernaan. Coba si Cindy Julita, ada berapa lapisan dari histologi saluran pencernaan? Ayo Cindy. Ya. Ada 4, Pak. Apa saja yang 4 itu? Ada lapisan yang pertama ada lapisan mukosa. Ya. Yang kedua ada lapisan submukosa. Yang ketiga ada lapisan muskularis. Yang keempat itu ada lapisan serosa atau adventitia. Oke, wonderful. Ya, ada 4 ya, mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa atau adventitia. Hasri Sartika Ayu, kenapa disebut sebagai tunika mukosa? Oke, dihidupkan mic-nya, Hasri Sartika. Kenapa disebut sebagai tunika mukosa? Hasri, dengar saya? Dengar, Pak. Nah, kenapa diam kayak ini? Kenapa disebut sebagai tunika mukosa? Blank ya, berarti lupa yang minggu kemarin. Renata Sinaga, kenapa disebut sebagai tunika mukosa? Renata, kenapa disebut sebagai tunika mukosa? Mutar-mutar matanya. Kenapa? Kosong juga berarti ya. Atika Oktariza, coba kenapa?
Karena terdiri dari jaringan epitel pipi yang berlapis banyak, Pak. Epitel pipi berlapis banyak. Nah, ini lari lagi nih. Kita sudah bahas kemarin bahwa epitel pencernaan itu berguna sebagai penyerapan. Ya, jadi kalau penyerapan harusnya jangan tebal-tebal ya. Karena kalau tebal nanti susah penyerapannya. Kenapa nih kok kosong? Tadi si ini sudah mengawali dengan bagus si Cindy. Ini sudah 3 berikutnya blank semua. Coba si Tiara Padilla. Kenapa disebut sebagai tunika mukosa? Jangan merusak awal yang bagus dari Cindy ya. Tadi sudah bagus Cindy mengawalinya. Kenapa? Aduh, kosong juga. Coba siapa yang mesti jawab? Kenapa disebut sebagai tunika mukosa? Izin menjawab, Pak. Cairan mukus, Pak. Siapa yang suara laki-laki tadi? Yang laki-laki kedengaran duluan? Si Heru ya, coba Heru. Dari jaringan banyak dari cairan mukus. Ya, karena disebut sebagai mukosa karena dia banyak menghasilkan cairan mukos, ya, cairan lendir. Ya, jadi kenapa disebut sebagai mukosa dari kata mucous ya, mucous atau mukus kita sebut bahasa Indonesianya, yang artinya lendir. Jadi sepanjang saluran pencernaan itu akan berisi lendir yang dihasilkan oleh sel-sel epitel ya, yang menghasilkan cairan di sepanjang pencernaan. Itulah kenapa disebut sebagai tunika mukosa. Ya, tunika mukosa disusun oleh 3 jenis jaringan yang berbeda. Apa saja 3 itu? Si Agresia Rahma. Tunika mukosa disusun oleh 3 lapis jaringan. Apa saja yang 3 itu? Coba Agresia. Apa? Ada 3 jaringan penyusun dari tunika mukosa. Apa saja 3 itu? Coba hidupkan mic-nya Agresia. Lamina epitelia, lamina propria, dan lamina muscularis. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah lembaran epitelia atau lamina epitelia. Yang kedua di bawahnya ada lamina propria. Di bawahnya lagi ada lamina muscularis. Epitel ya, jaringan epitel mungkin sudah dapat dengan Pak Bakti ya. Yang berfungsi sebagai pembungkus. Jadi kalau pada bagian luar atau bagian dalam pokoknya yang membungkus ya mirip dengan kantong kresek lah ya. Disebut sebagai lapisan epitel. Di bawah epitel ada yang namanya lamina propria yang warnanya lebih pucat, kita bahas kemarin ya. Kalau epitel warnanya lebih merah, sedangkan lamina propria warnanya lebih keputihan ya, lebih putih, lebih pucat, lebih bening. Kenapa kira-kira lebih bening Monica? Monica Grevinda, kenapa lamina propria lebih bening, lebih pucat? Hidupkan mic-nya, belum hidup mic-nya. Kenapa, Monica? Kenapa lamina propria lebih pucat? Kita sudah bahas kemarin. Semakin merah, semakin apa? Semakin pucat, semakin apa? Coba Monica. Blank. Seli Karisma. Kenapa kira-kira lebih pucat, Seli? Karena sedikit mengandung darah. Sedikit mengandung darah. Masih kurang pas ya, bukan masalah darahnya. Kemarin kita bahas kenapa dia warnanya lebih pucat. Si Dikna, coba Dikna, kenapa dia lebih pucat kemarin? Mungkin karena lamina propria ini terdiri dari cairan-cairan, Pak, seperti fibrosa, Pak. Cairan-cairan.
Apa contoh cairannya di situ? Seperti fibrosa. Fibrosa itu bukan cairan, fibrosa itu serat. Jadi serat itu ada 3 kemarin, ada fibrosa, ada elastis, dan ada retikuler. Kalau serat harusnya terwarnai ya, jadi nggak pucat kalau serat. Apa ya? Elzan, kenapa Elzan? Kenapa lamina propria lebih pucat? Kosong juga. Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa lamina propria kemarin lebih pucat? Menjawab Pak, karena otot. Yang pertama tadi siapa yang bunyi itu? Coba sebutkan namanya. Kalau saya lempar, coba sebutkan namanya dulu ya. Jadi saya bisa dengar siapa yang bicara duluan. Ya, Pak. Siapa? Cesalia. Coba Cesalia. Cesa karena dia Sali Puspita, Pak. Ini Cesalia jawab dulu. Sali sebentar. Puspita, Pak. karena dia itu terdiri dari jaringan ikat, dan jaringan ikat itu pucat karena dia itu mengandung banyak air dan meresap banyak air. Ya, jadi kenapa jaringan lamina propria lebih pucat? Karena di sana jaringan ikat. Jaringan ikat biasanya banyak mengandung air dan mengandung lemak yang kemarin kita bahas ya. Jadi air dan lemak ketika dibuat preparat, ketika dibuat pengamatan di bawah mikroskop, air dan lemaknya menguap. Jadi dia kosong. Jadi ketika dikasih zat warna, nggak ada yang mau diwarnai. Sehingga warnanya menjadi lebih pucat. Beda dengan jaringan otot, jaringan epitel yang akan berwarna lebih merah, lebih cerah. Karena di sana zat warnanya berikatan dengan otot maupun dengan serat. Sedangkan zat warna tidak bisa berikatan dengan air maupun dengan lemak. Karena air dan lemaknya sudah menguap ketika jaringan tersebut dipreparatkan. Itulah kenapa lamina propria lebih pucat. Ya, karena di sana jaringan ikat yang banyak mengandung air dan lemak. Air dan lemak tidak bisa mengikat zat warna. Ya. Jadi lamina propria isinya lemak, air, pembuluh darah, jaringan saraf, dan serabut-serabut jaringan ikat. Minggu kemarin kita juga sudah bahas, serabut jaringan ikat ini dibagi 3. Ada yang fibrosa, ada yang elastis, dan ada yang apa yang terakhir? Apa satu lagi? Hyalin. Hyalin. Ada fibrosa, ada elastis, ada retikuler. Ya, jadi dibagi 3. Ya, itu lamina propria. Jadi epitel, lamina propria, dan yang ketiga apa Intan Putri Cahya? Yang penyusun mukosa? Mic-nya belum hidup itu? Mic-nya belum hidup. Lamina muscularis, Pak. Ya, lamina muscularis. Kenapa disebut muscularis? Kenapa disebut muscularis? Karena mengandung cairan. Mengandung cairan? Cairan harusnya bukan muscularis bahasa ini ya. Terdapat jaringan otot, Pak. Bentar, si Intan dulu jawab. Karena? Terdapat jaringan otot. Nah, dengar ya, nguping. Ya, kata muscularis itu kata muscle ya. Kalau bahasa Inggrisnya muscle. Muscle itu muscularis yang artinya otot. Kenapa disebut sebagai lamina muscularis? Ya, karena isinya adalah jaringan-jaringan otot. Ya, jadi 3 ya. Mukosa disebut mukosa karena dia mengandung mukus. Disusun oleh 3 lapisan, yaitu epitel, lamina propria, dan muscularis. Epitel biasanya pada saluran pencernaan harus selapis. Karena dia berfungsi sebagai epitel apa kemarin? Memperluas penyerapan. Oh, bukan, epitelnya harus selapis. Karena dia berfungsi sebagai? Menyerap nutrisi. Bukan memperluas, yang memperluas itu nanti jonjot. Bukan ke epitelnya. Untuk penyerapan. Agar mudah melakukan penyerapan. Iya, melakukan penyerapan. Karena nanti kalau berlapis, susah untuk menyerapnya.
Yang kedua, fungsi dari saluran pencernaan adalah sebagai sekresi. Dia mengeluarkan enzim. Ada kita kenal protease, amilase, lipase, dan mengeluarkan lendir. Jadi kalau tebal-tebal nanti susah sekresinya. Ya, jadi perlu diingat bahwa sebagian besar saluran pencernaan epitelnya adalah selapis. Apakah dia kubus atau silindris nantinya. Ya. Yang jelas dia selapis karena fungsinya untuk penyerapan atau untuk sekresi zat. Ya. Oke, setelah tunika mukosa di bawahnya akan ada tunika apa, Aida? Aida Nur? Tunika submuskularis, submukosa, submukosa. Kenapa disebut sebagai tunika submukosa? Karena di situ banyak jaringan ikat, pembuluh saraf, dan pembuluh darah. Bukan itu alasannya kemarin kenapa disebut sebagai submukosa. Oh, karena itu terletak di bagian bawah mukosa. Ya, karena kita sudah bahas ya, ada judul, ada subjudul. Ada topik, ada subtopik. Jadi sub artinya di bawah. Jadi di bawah mukosa ada submukosa. Ya, karena letaknya di bawah jaringan mukosa. Ya. Isi dari jaringan submukosa ya itu mirip dengan lamina propria ya, isi jaringan ikat. Biasanya pembuluh darah dan pembuluh saraf ya. Tunika submukosa. Terus yang ketiga apa, Cesalia? Tunika muskularis. Tunika muskularis, kenapa disebut sebagai tunika muskularis? Karena dia itu terdiri dari jaringan ikat, otot. Jaringan apa? Terdiri dari jaringan ikat, dan muklu itu adalah otot. Jaringan otot ya, bukan jaringan ikat. Jadi mayoritas disini oleh jaringan otot ya. Dibagi atas dua kemarin jenis ototnya berdasarkan bentuknya. Apa yang dua itu, Cisalia? Otot apa? Otot apa yang dua itu? Singular dan longitudinal. Sirkular ya, bukan singular. Kalau singular nanti tunggal artinya. Sirkular, apa arti sirkular? Circle? Apa Seli Karisma tadi yang mau bicara? Apa arti sirkular? Ayo Seli, hidupkan mic-nya. Apa arti sirkular? Dibagi atas dua otot, yaitu otot sirkuler dan otot longitudinal. Apa arti sirkuler? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Dewi Mawar apa Dewi Mawar? Dewi Mawar Astuti? Apa? Kalau longitudinal tuh dia tuh ototnya panjang bentuknya, Pak. Kalau singular Bukan singular, sirkuler. Berbeda ya, singular dengan sirkuler. Kalau sirkuler? sirkuler tuh melingkar ya, Pak. Sirkuler itu dari kata melingkar. Jadi ada bentuknya yang otot melingkar, sirkuler, dan ada otot yang memanjang atau longitudinal. Jadi dibagi dua ya, tunika muskularis, ada otot yang memanjang dan ada otot yang melingkar. Melingkar sirkuler, memanjang longitudinal. Terus yang paling luar, yang paling terakhir, jadi mukosa, submukosa, muskularis, dan yang terakhir ada apa, Zahrotin? Ada tunika serosa, Pak. Serosa atau adventitia. Ya. Adventitia. Apa beda serosa dengan adventitia? Kalau serosa itu lapisan paling luar, nah kalau adventitia itu untuk melekat dengan organ lain, Pak. Ya, jadi dua-duanya sama ya, dua-duanya sama-sama lapisan paling luar. Bedanya, kalau serosa itu tidak berhubungan dengan organ lain. Jadi dia itu bagian luarnya berhubungan dengan udara, berhubungan dengan rongga kosong. Sedangkan adventitia bagian luarnya menempel dengan organ lain. Minggu kemarin contoh yang tunika adventitia apa Lopi? Lopi Noprianti? Ya, Pak. Tunika adventitia kita temukan pada organ apa kemarin? Yang ada saya tampilkan gambarnya.
organ Organ apa? otot kalau nggak salah Pak. Otot itu bukan organ, otot itu jaringan. Dengan Apa Penny? Penny Oktasari? usus kalau nggak salah Pak. Usus Salah. bebas. Kalau nggak salah ternyata itu. Apa? Empedu perasaan Pak. Nah, masih salah juga. Itu perasaan salah. Sabira apa Sabira? Organ apa kemarin yang bagian luarnya tunica adventitia? Hati bukan Pak. Apa? Hati. Apa? Empedu dengan Empedu dengan? jaringan ikat kandung empedu yang ditutupi oleh adventia, di mana kantong empedu membatasi hati. Oh, jadi antara kantong empedu dengan hati. Ya, jadi menempel ya, bagian luar empedu langsung menempel dengan hati. Yang kita beri gambar kemarin bukan empedu dengan hati. Esofagus dengan trakea, Pak. Iya, esofagus dengan trakea yang kita beri trakea. kemarin ya. Jadi bagian luar dari esofagus langsung menempel dengan trakea. Sehingga bagian luarnya disebut sebagai tunica adventitia. Kalau dia lepas, tidak berikatan dengan organ lain, maka namanya tunica serosa. Contoh tunica serosa pada apa Olpi? Olpi Endari Putri? Organ apa yang bagian luarnya bebas? Tidak berhubungan dengan organ lain. Olpi Endari? Apa? Organ apa? Yang bagian luarnya itu berhubungan dengan rongga kosong. Tidak menempel dengan organ lain. Sehingga kita sebut sebagai tunica serosa bagian luarnya. Apa? Coba hidupkan mic-nya, Olpi. Apa? Hati. Apa? Aduh. Lambung bukan, Pak? Apa? Lambung bukan. Ya, jadi banyak ya, lambung, usus 12 jari itu semuanya hubungan bagian luarnya itu dengan peritoneum ya, dengan rongga perut. Jadi mereka itu tidak bersinggungan dengan organ lain. Sehingga namanya tunica serosa. Oke, saya coba share yang kemarin yang belum kita bahas. Mengenai histologi pencernaan. Share screen, histologi pencernaan. Ya, ini kemarin yang sudah kita bahas. Sampai di mana kita kemarin? Ini sudah 4 lapisan. Kemudian ini skematiknya. Ini kemarin yang tunica adventitia antara esofagus dengan trakea. Ya. Yang ini trakea karena di sini ada cincin tulang rawan. Ini kan seperti bulan sabit. Kita kenal dengan nama cincin tulang rawan. Warnanya lebih pucat ya, lebih biru malahan harusnya kalau tulang rawan. Ini yang esofagus banyak berupa jaringan otot. Kenapa banyak jaringan otot? Nanti berguna sebagai fungsi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan, jangan bergerak kembali ke atas ya, tapi turun ke lambung. Jadi walaupun kita makan dalam posisi kepala ke bawah, harusnya makanan tetap bisa masuk ke lambung. Karena di esofagus ada namanya gerakan mendorong makanan ke bawah, atau kita kenal dengan nama gerakan peristaltik. Ya, nah gerakan peristaltik itu dilakukan oleh jaringan otot yang berwarna merah cerah ini. Ya. Ini penampang dari usus halus. Ya, di sini banyak jonjot. Ini banyak jonjot pilih. Apa ini namanya gelambir-gelambir ya, yang berfungsi untuk memperluas area penyerapan. Ini sayatan dari esofagus, lambung. Ini lambung kemarin kita sudah bahas bahwa dia memiliki lendir yang sangat tebal. Jadi dari sini sampai keluar sini ini semuanya lendir. Jadi kita kenal bahwa lambung itu sangat asam ya, pH-nya sampai 3.
Jadi biar dinding lambung tidak digerus oleh asam lambung yang sangat asam, sama dengan air aki ya. Kalau air aki itu pH-nya sekitar 2, nah ini sekitar 3. Jadi bayangkan kalau kulitnya disiram oleh air aki, atau seperti matanya Novel Baswedan ya, yang disiram dengan air aki maka langsung melepuh, langsung terkelupas. Jadi biar dinding lambung tidak terkelupas oleh pH yang sangat asam, maka di sini lendirnya dibuat sangat tebal ya. Ini lambung. Ini juga ada jonjot karena lambung menghasilkan banyak lendir, banyak cairan. Ya, selain HCl juga memproduksi protease, amilase dan lipase. Renin, pepsin ya banyak sekali enzim yang dihasilkan di lambung. Ini perbesaran pada sel lambung ya. Jadi lihat ini sel-sel yang untuk menghasilkan kelenjar. Apa yang disebut sebagai crypt ya, crypt of Lieberkühn ini celah yang terdapat pada di antara jonjot-jonjot dari usus ataupun dari lambung ya, crypt of Lieberkühn. Nah, sel-sel yang menghasilkan cairan ini yang berwarna putih yang kita kenal sebagai sel-sel goblet ya, sel-sel goblet. Ini selnya nanti pecah. Jadi kan sel kita mungkin waktu biologi umum sudah dapat ya, bahwa sel dibagi atas 3 bagian utama. Apa itu? Apa saja? Sel dibagi atas 3 bagian utama yaitu apa? Amalia Lestari. Apa ya 3 sel dibagi atas 3 bagian utama apa saja itu? Hidupkan mic-nya, belum hidup mic-nya. Nah, tidak ada kedengaran suaranya. Yang lain bisa dengar Amalia enggak? Atau saya aja enggak dengar? Enggak ada suaranya Amalia? Iya, mungkin gangguan pada HP atau laptopnya. Si Malinda Dewi Cahya, sel dibagi atas 3 komponen utama. Apa saja itu yang 3 itu? Apa? Ini Seli Anggra ini. Komponen utama sel apa saja yang 3? Coba saya, Pak. Iya, Seli Anggra ini. Coba apa? Topi, Pak. Bukan, ini Seli dulu jawab. Coba, Seli. Apa saja 3 komponen utama pada sel? Mutar-mutar matanya, berarti lupa itu. Siapa tadi yang mau jawab? Lopi, coba. Coba saya, Pak. Iya. Yang pertama, membran sel. Inti sel dan isi sel, Pak. Isi sel atau cairan sel Saya, ya, Pak. sitoplasma. Kenapa? Kita, Pak. Apa? Dikna, Pak. Nah, Seli ini kita, Pak. sudah dijawab tadi sama si ini, siapa tadi? Lopi ya, jadi 3. Ada membran, ada inti, dan ada sitoplasma. Jadi yang akan menjadi lendir, yang akan menjadi cairan ke saluran pencernaan adalah yang bagian sitoplasma. Ya, jadi di sini satu sel, ini ada membran, ada inti di tengah, dan ada sitoplasma. Nah, sitoplasma inilah nanti yang akan dibuang. Sitoplasma kan isinya cairan ya. Sito, sel, plasma, cairan. Nah, sitoplasma lah nanti yang akan dibuang ke dalam ini, ke dalam saluran pencernaan. Jadi sel goblet itu sekali pakai dia mati. Nanti digantikan oleh adik-adiknya sel-sel baru yang berjejer di sepanjang epitel. Jadi sifatnya mendorong keluar, sel baru dibuang, sel lama, sel tua dibuang, nanti muncul sel-sel baru di sepanjang epitel ya, muncul sel-sel baru. Ya, sel-sel goblet namanya. Jadi kalau ditanya nanti di SMA, ketika ngajar di SMA, di SMP, jangan bingung apa itu sel goblet. Sel goblet itu sel penghasil lendir. Tidak hanya di pencernaan, di pernapasan juga banyak. Makanya pernapasan kita juga menghasilkan lendir. Coba ditiup ke kaca, pernapasannya nanti kacanya akan menjadi lembab ya, karena kita juga mengeluarkan lendir. Nah, ini diperbesar. Satu sel goblet, nah penampakannya akan seperti ini.
ini inti, nanti ini sitoplasmanya dibuang. Maka adik-adiknya akan menggantikan posisi sel goblet yang telah hancur. Ya. Adik-adiknya ini muncul dari mana? Adik-adiknya ini muncul dari sel epitel. Jadi kan kita sudah bahas bahwa tunika mukosa, lapisan pertamanya adalah sel epitel. Jadi hancur satu digantikan oleh sel epitel yang baru. Ya. Ini penampang dari duodenum atau usus 12 jari, tidak jauh berbeda, hanya berbeda di tipe epitel dan jonjot. Ya. Jadi semakin ke usus, jonjotnya semakin banyak. Ya. Semakin ini usus penyerapan atau ileum. Ya, lihat jonjotnya itu sangat dalam, ya, sangat dalam dan banyak. Ini diperbesar, nah lihat, bisa membayangkan ini? Ini adalah satu jonjot ya. Jadi yang saya tarik, perhatikan kursor saya, ini adalah epitel. Ya, ini adalah epitel. Jadi epitelnya itu sangat berlipat-lipat ya, ini epitel. Sangat berlipat-lipat bentuknya, sangat dalam. Ini adalah lamina propria. Ya. Ini epitel. Dari usus halus, ya. Ini dari usus besar, tidak jauh berbeda. Ini ototnya sangat jelas. Ya. Ini tunica muscularis, ini tunica serosa, ini tunica submucosa, ini lamina muscularis ya. Jadi kan 3, epitel, lamina propria, dan tunica muscularis. Di bawahnya ada submucosa. Ini perbandingannya. Ya, tipe epitelnya beda, jonjotnya beda. Semakin ke usus halus, jonjotnya akan semakin tinggi, ya, semakin dalam. Kemudian lihat di sini esophagus. Tunica muscularisnya sangat tebal karena harus melakukan fungsi gerakan peristaltik. Di lambung juga tunica muscularisnya tebal. Semakin ke usus, tunica muscularisnya semakin tipis. Ya, nanti di usus besar, di kolon, ya, tunica muscularisnya kembali tebal. Jadi prinsipnya ke seluruh saluran pencernaan 4. Mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa atau adventitia. Yang membedakan hanya tipe epitelnya, jonjotnya, kemudian tebal atau tipis dari tunica muscularisnya. Ya. Nah, ini kita lihat pada mulut pipi berlapis, pada faring pipi berlapis, esophagus pipi berlapis, lambung silindris selapis, usus silindris selapis, usus besar silindris selapis, kemudian pada anus pipi berlapis tak bertanduk ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui susunan gen seseorang, genetik seseorang dari fesesnya, ya mungkin tambahan pengetahuan ya. Jadi kalau untuk peneliti hewan-hewan liar, misalnya Anda mau menentukan harimau di mana yang masih ada harimau di Bengkulu? Di taman mana yang ada? Taman di Kaur mungkin ya, Taman Raja Mandiri yang di Kaur itu. Kita mau tahu apakah harimau itu jantan atau betina. Nggak mungkin kita tangkap harimaunya. Bagaimana kira-kira cara menentukan, menganalisis bahwa dia itu jantan atau betina? Hewan-hewan liar misalnya kayak siamang, kayak harimau, singa yang tidak mungkin kita tangkap. Tapi sebenarnya bisa kita estimasi berapa jumlahnya, jenis kelaminnya, umurnya dari genetiknya. Bagaimana caranya kita dapat gennya, kromosomnya? Dari apanya? Dari apanya? Jadi misalnya kalau ada pencuri ke rumahnya datang, atau pembunuhan misalnya kan, polisi bisa menemukan siapa pembunuhnya dengan mencari susunan kromosomnya, susunan genetiknya. Dari apa yang tertinggal oleh si pencuri di rumah yang bisa kita analisis? Sidik jari. Sidik jari. Jejaknya. Sidik jari itu hanya pola jarinya, tidak bisa sampai ke genetiknya. Jadi biasanya kan yang paling canggih itu dengan melihat susunan genetiknya.
Dari mana kita dapat genetiknya? Rambut bukan? Dari rambut bisa, Pak. jadi dari Rambut. akar rambut yang tinggal itu kita bisa dapatkan gennya. Nanti dari gennya bisa kita lihat susunan DNA-nya. Dari akar rambut, dari apa lagi? Dari darah, kalau dia ada luka di situ. Dari air liur. Ya, dari apa lagi? Dari kuku. Dari, ya, kenapa bisa dari fesesnya? Kenapa bisa kira-kira dari fesesnya? Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita bisa tahu harimau itu jantan atau betina dari fesesnya. Kenapa kira-kira bisa? Ada apa di fesesnya? Kenapa kita bisa tahu genetik seseorang atau suatu individu dari kondisi fesesnya? Dari mananya? Bau fesesnya berbeda Pak antara betina dengan jantan. Ini siapa yang jawab ini? Agresia. Agresia feses jantan dengan betina berbeda, yakin? Apanya yang berbeda kira-kira feses jantan dengan betina berbeda? Bukan begitu ya. Jadi hubungannya, saya kembali share yang tadi, mana dia, histologi pencernaan. Nah, ini tadi mana dia tipe epitel tadi. Ya, jadi pada anus setiap kali kita buang air besar, maka feses itu kan akan mengiris jadi bagian anus kita. Jadi feses itu bukan hanya feses isinya, tapi ada epitel. Epitel pada dinding anus yang terkikis saat kita buang air besar. Apalagi mungkin ketika buang air besarnya konstipasi. Tahu konstipasi? Apa konstipasi? Hah? Diare, Pak. Kurang serat. Konstipasi bukan diare, kolik yang diare. Konstipasi itu sembelit, susah buang air. Kita buang air besar. Ya, jadi kalau susah buang air kan nanti bagian anusnya akan teriris. Nah, itu akan membawa epitel-epitel dari anus. Nah, dari epitel itulah kita tahu susunan genetik suatu orang atau suatu organisme. Jadi kita bisa tahu apakah jantan atau betina, bahkan bisa kita tahu umurnya berapa. Ya, jadi untuk hewan-hewan liar seperti harimau, siamang, atau hewan-hewan yang susah ditangkap, maka kita bisa ambil gennya dari feses atau dari rambut atau dari kuku, ya, atau apapun bagian-bagian tubuh mereka yang tinggal di batang pohon ataupun di sepanjang jalur perjalanan mereka. Jadi di sini kenapa anus pipi berlapis? Karena dia akan rentan mengalami gesekan, sehingga harus diganti setiap saat. Ya, ketika tergesek, aus, teriris, maka harus ada ganti yang baru. Ya. Kemudian ini bedanya kalau pada esophagus tidak ada lapisan epitel, pada lambung itu lipatannya disebut dengan rugae atau pits. Ya. Sedangkan di usus lebih banyak lagi. Di usus besar ada lipatannya namanya haustra dan ada yang kelenjar usus. Jadi tadi bedanya ya epitel, jonjot, dan tunika muskularisnya. Ini perbedaan dari masing-masing tunika. Ya. Jadi pada anus juga adventitia. Kalau esophagus tadi sudah kita bahas di adventitia karena menempel ke trakea. Kalau pada anus kira-kira menempel kemana? Kenapa disebut sebagai adventitia? Menempel kemana anus kita? Bagian anus kita kan nggak ini ya, nggak apa namanya itu, nggak menggelambir. Jadi dia itu menempel. Menempel kemana? Ektum. Menempel ke usus, Pak. Menempel ke otot di selangkangan ya. Jadi dia itu kan tidak bergelambir tapi menempel. Ya, makanya disebut sebagai tunika adventitia. Kita lanjut. Nah, ini kelenjar-kelenjar. Ada kelenjar air ludah. Sudah dibaca belum? Yang slide yang saya kasih. Karena kalau kita jelaskan semuanya tidak cukup waktu kita ini, kita mau masuk ke sistem respirasi. Kita punya kelenjar untuk air ludah, gunanya sangat banyak ya, untuk membunuh bakteri, untuk memperlancar bicara. Kita nggak bisa bicara kalau air ludahnya nggak ada. Untuk menghasilkan lipase, ya, jadi fungsi air ludah ini sangat banyak.
Jadi ada 3 kelenjar utama pada mulut kita yang menghasilkan air ludah. Yang pertama disebut sebagai sublingua. Apa arti sub tadi? Bagian. Bagian yang lebih kecil. Bagian yang lebih kecil atau pada submukosa di bawah. Bagian bawah. Jadi sublingual artinya di bawah. Apa arti lingual? Apa arti lingua? Elpina, apa arti lingua? Lidah. Lidah. Jadi sublingua letaknya di bawah lidah. Ada submandibular artinya di bawah. Apa arti mandibula? Apa arti mandibula, Elpina? Apa arti mandibula? Masa nggak tahu? Maksila, mandibula. Anggraini Mardian. Apa arti mandibula? Rahang bawah, ya. Jadi maksila rahang atas, mandibula rahang bawah. Jadi submandibula di bawah rahang bawah. Yang terakhir ada kelenjar parotid yang terletak di depan telinga. Ya, di depan telinga kelenjar parotid. Jadi air ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar, ada sublingua, submandibula, dan kelenjar parotid. Hasil paling banyak, sekitar 65%, itu dihasilkan oleh parotid. Ini bentuknya, kelenjar itu. Jadi kelenjar itu mirip epitel, seperti yang saya katakan tadi, epitel nanti tua, maka sitoplasmanya dibuang. Nanti digantikan oleh adik-adiknya yang datang yang lebih muda. Ya, ada kelenjar di sini disebut sebagai serosa, ada kelenjar mukosa. Apa bedanya kira-kira? Ini daerah serosa yang warnanya lebih ungu, ya. Ini yang daerah mukosa yang warnanya lebih pink. Ya, kalau serosa ini adalah untuk menghasilkan enzim. Jadi misalnya lipase, apa yang pada mulut? Enzim apa yang dihasilkan di mulut? Amilase, Pak. Amilase, ya. Jadi amilase di daerah sini dihasilkannya di daerah serosa, sedangkan untuk air ludah yang tanpa amilase itu dihasilkannya di daerah mukosa. Jadi kenapa warnanya berbeda? Karena produknya berbeda. Kenapa namanya berbeda? Karena sifat produknya berbeda. Yang serosa ini lebih kental, ya, sedangkan yang mukosa lebih encer. Yang serosa isinya enzim, sedangkan yang mukosa isinya hanya cairan biasa untuk melumasi mulut agar tidak kering, ya. Jadi beda ya, serosa untuk enzim, mukosa itu cairan biasa. Ini bedanya terlihat ya, yang serosa itu lebih pekat, ya, lebih padat, sedangkan yang mukosa lebih bening, ya. Serosa tadi untuk menghasilkan enzim, mukosa untuk menghasilkan cairan biasa saja, ya. Ini perbedaannya lebih jelas. Ini yang submandibula itu lebih banyak menghasilkan mukosa, ya, menghasilkan cairan biasa saja, menghasilkan lendir. Sedangkan yang parotid itu lebih banyak menghasilkan serosa atau menghasilkan enzim amilase. Ya. Ini perbedaan serosa dengan mukosa. Kalau serosa itu lebih tipis, ya, lebih watery, lebih banyak air. Sedangkan yang mukos itu lebih tebal, lebih tebal. Yang enzim di sini yang serosa, enzymatic action itu di serosa. Sedangkan yang mukosa gunanya adalah untuk lubrikasi. Apa arti lubrikasi? Aprilia Zurli, apa arti lubrikasi? Kalau motornya itu rantainya mulai keras, dikasih oli biasanya. Kenapa dikasih oli? Hidupkan mic-nya Aprilia, ya. Karena mungkin ini Pak sudah kering itunya, rantainya. Kenapa harus dikasih oli, untuk apa? Untuk memperlancar. Sama ketika Anda bicara, ya? Untuk memperlancar apabila terjadi kekeringan mungkin Pak.
Ya. Jadi sama ketika Anda bicara dengan posisi mulut kering ya, jadi suaranya tidak jelas. Jadi agar mulutnya tetap basah, agar bicaranya lancar, maka harus ada air ludah. Nah, air ludah ini diproduksi oleh mukosa. Tapi dia tidak mengandung amilase, hanya untuk mengairi mulut ya, hanya untuk mengairi mulut, tidak untuk mencerna polisakarida menjadi disakarida. Ya. Ini lidah tak bertulang, berarti di lidah tidak ada tulangnya ya. Ini apa yang banyak ini yang tebal ini? Jadi lidahnya kalau dipotong mendatar akan terlihat seperti ini. Ini daerah penghasil serosa itu, yang warna biru, lebih biru. Yang warna merah ini apa kira-kira? Yang banyak ini. Apa ini? Jaringan otot. Coba sela astina. Apa ini yang banyak ini? Apa sela astina? Kelenjar, Pak. Hah? Kelenjar. Kelenjar. Kurang tepat ini kelenjar ya. Yang ini sebenarnya adalah otot ya. Otot apa kira-kira? Sandy Ayu Marta? Otot apa yang ada pada ludah? Otot kan kita bagi 3 ya. Otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, kira-kira pada lidah, otot apa? Otot apa? Otot apa kira-kira Intania? Intania Octaria? Otot apa pada lidah? Ya? Kecil amat suaranya. Otot intrinsik. Otot? Otot skelet. Nope rapika Cynthia. Otot apa kira-kira? Otot lurik, Pak. Otot lurik. Kenapa otot lurik? Karena otot lurik itu bisa mengontrol sendiri, Pak. Bisa digerakkan sendiri. Ya, karena lidah kan bisa kita gerakkan. Anda kan bisa mengatur kapan bicara, kapan menelan. Itu karena lidahnya bisa digerakkan. Jadi otot yang bisa digerakkan adalah otot lurik. Ya, jadi pada lidah itu otot lurik. Ya. Jadi yang banyak ini otot lurik, yang ini kelenjar, bagian pinggirnya ini epitel. Ya, epitel yang seperti apa ini namanya? Seperti pola lukisan ya. Nah, pada lidah juga ada namanya papila atau yang kita kenal dengan nama puting pengecap ya. Jadi papilanya dibagi 3, ada papilanya yang tajam seperti jarum, kita sebut sebagai papila piliformis ya. Piliformis tajam seperti jarum. Ada yang seperti yang tumpul seperti jamur apa namanya yang ada jamur payung ya. Jadi disebut sebagai pungiformis ya. Pungi dari kata jamur, form dari kata bentuk. Jadi papila pungiformis, papila tadi artinya puting pengecap ya. Jadi kalau papila pungiformis, puting pengecap yang berbentuk seperti jamur ya. Kalau papila piliformis, puting pengecap yang berbentuk seperti benang ya. Pili dari kata benang. Yang ketiga disebut sebagai papila circumpallata. Jadi 3 ya. Papila piliformis, pungiformis, dan circumpallata. Piliformis seperti benang, pungiformis seperti jamur, dan circumpallata yang lebih besar dari jamur. Ya, lebih tumpul dari jamur. Ini contohnya papila-papila itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini kemungkinan pungiformis. Jadi ujungnya itu tumpul. Ya, mirip dengan jamur payung. Yang piliformis mana contohnya? Yang piliformis yang ini dibuatnya ya. Yang seperti lidah api. Ya, bentuknya seperti jarum tajam. Ya. Mana yang circumpallata? Nah, circumpallata sepertinya tidak ada di sini contohnya ya.
Ya, ini lidah. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Papila ini tadi yang piliformis, yang seperti lidah api. Ya. Ini yang kelenjar-kelenjar di bawah lidah. Nah, ini kalau diperbesar dengan mikroskop elektron, pernah lihat di animasi atau di video, di mana kira-kira pernah lihat seperti ini? Jadi lidah kita kalau diperbesar akan berbentuk seperti ini. Nah, inilah yang berfungsi sehingga kita bisa merasakan manis, pahit, asam, dan getirnya kehidupan ya. Kalau kehidupan enggak ya, hanya manis, asam, pahit, atau asin ya papila ini. Kalau kehidupan bukan di sini merasakannya. Ini contohnya, lihat. Nah, seperti ini contoh papila, misalnya pada lidah sapi atau pada lidah kucing ya. Banyak papilanya. Ini kalau diperbesar, nah ini tadi yang sirkumpalata. Yang sangat tumpul, ya lebih tumpul dari jamur. Ya, tadi ini yang contohnya piliformis yang runcing. Ini yang sirkumpalata. Jam berapa sekarang? Kita belum masuk ke jam 8.50. 8.50. Ya, mungkin sekitar 10 menit lagi kita masuk yang pencernaan, baru setelah itu kita lanjut yang respirasi. Kemudian, jadi sedikit saya kembali ke awal, bahwa pencernaan dibagi atas dua. Ada namanya saluran pencernaan, ada namanya kelenjar pencernaan. Jadi kalau saluran itu dimulai dari mulut sampai ke anus. Itu saluran. Nah, untuk membantu proses pencernaan kita punya namanya enzim. Nah, enzim itu sebagian besar dihasilkan oleh kelenjar. Nah, di pencernaan kita punya 3 kelenjar besar, walaupun yang kecil banyak ya. Kita punya 3 kelenjar besar, yaitu yang pertama tadi mulut, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah pankreas. Tadi mulut sudah kita bahas, ada kelenjar parotid dan ada kelenjar serosa. Nah, sekarang kita bahas hati, nanti yang terakhir kita bahas pankreas. Ya. Jadi sistem pencernaan ada dibagi atas 2 bagian besar, ada saluran pencernaan dan ada kelenjar pencernaan. Yang saluran sudah kita bahas mulai dari esofagus sampai ke anus, sedangkan yang kelenjar ada 3, ada mulut, ada hati, dan ada pankreas. Yang mulut juga sudah kita lihat tadi strukturnya. Sekarang kita lihat yang struktur hati. Nah, mungkin untuk menyegarkan Anda, apa kira-kira gunanya hati pada manusia? Atau hati pada makhluk hidup secara umum? Kenapa kita harus punya hati? Coba Inka Puspita. Kenapa kita harus punya hati? Coba Inka hidupkan mic-nya. Inka Puspita. Baru sadar kalau dipanggil. Coba hidupkan mic-nya. Inka. Nah, coba. Kenapa kita harus punya hati? Apa gunanya hati pada manusia? Untuk mensterilkan racun. Untuk detoksifikasi ya, mensterilkan racun. Terus? Mengatur sirkulasi hormon. Mengatur sirkulasi hormon. Hormon apa yang di hati itu? Mengatur sirkulasi hormon. Pankreas mungkin kalau hormon ya. Yang pertama betul untuk detoksifikasi, menetralkan racun. Terus yang kedua gunanya untuk mengatur komposisi darah. Mengatur komposisi darah. Mengatur komposisi darah. Yang mengandung lemak. Yang kedua itu untuk menghasilkan lipase. Jadi sebagian besar lipase itu dihasilkan di hati. Terus yang ketiga untuk menghancurkan darah-darah tua. Jadi kan kita tahu bahwa darah kita itu umurnya hanya 120 hari. Setelah 120 hari, setelah 4 bulan, darah akan dibentuk yang baru. Nah, darah-darah tua ini biasanya dihancurkannya di hati. Ya. Kemudian fungsi yang keempat itu menghasilkan cairan empedu. Walaupun sebenarnya menghasilkannya itu gabungan
antara hati dan kelenjar empedu. Jadi ini bisa dilihat yang warna hijau, ya, ini adalah kelenjar-kelenjar dari empedu. Bertempelan ya, menempel dengan hati. Jadi yang paling besar fungsi hati yang pertama adalah untuk detoksifikasi, untuk membuang racun. Yang kedua adalah untuk menghasilkan lipase. Lipase itu adalah enzim yang digunakan untuk mencerna apa Cahya? Lipase? Mencerna lemak. Mencerna lemak, ya. Jadi kalau kita banyak-banyak makan lemak, nanti yang akan bekerja keras adalah hatinya, ya, untuk mencerna lemak. Makanya kalau orang yang sudah operasi empedu, kantong empedu tidak disarankan untuk mengkonsumsi lemak yang banyak, karena produksi lipasenya sudah berkurang. Ya. Jadi hati pada manusia itu sekitar 5 gelambir. 5 gelambir itu kalau pernah makan hati ayam, itu kan bisa dipisah-pisah ya. Apa namanya itu gelambir itu seperti kepingan-kepingan ya. Jadi 5 kepingan. Nah, kira-kira strukturnya seperti ini. Ini ada sel, kemudian ada pembuluh darah. Yang warna biru itu adalah pembuluh darah vena, sedangkan yang warna merah itu pembuluh darah arteri. Yang warna hijau adalah saluran empedu. Ya, jadi hati itu disusun oleh kotak-kotak seperti ini ya. Satu kotak diperbesar bentuknya akan seperti ini. Jadi satu sel inilah yang akan menghasilkan yang kita kenal sebagai sel-sel sinusoid yang menghasilkan lipase atau menghasilkan empedu, nanti dibuangnya ke pembuluh empedu. Ya, lipase untuk mencerna lemak, empedu untuk menurunkan tegangan permukaan dari lemak. Ya, atau waktu SMA kita kenal dengan nama mengemulsi. Ya, mengemulsi itu menurunkan tegangan permukaan dari lemak. Nah, ini kalau kita perbesar satu lobus tadi, ya, jadi satu kotak ini, satu segi 6 ini, kita berbesar, maka akan terbentuk seperti ini. Ini tadi saluran besar yang di tengah. Ya, kemudian yang pinggirnya ada saluran vena tadi, ada saluran empedu, dan ada arteri. Ini perbesaran lebih besar. Ya. Nanti buangnya ke bagian tengah. Ya, bagian lumen dari hati. Nah, ini kalau apa? Animasi. Jadi ini bukan gambar di bawah mikroskop, tapi adalah gambar yang digambar berdasarkan penampakan di bawah mikroskop. Ya. Jadi ini sel-sel sinusoid yang banyak tadi, yang warna merah pembuluh darah arteri, yang warna biru pembuluh darah vena. Nanti sekretnya, cairannya dibuang ke saluran yang berwarna hijau, yang ini. Ya. Yang kita kenal sebagai saluran empedu. Ya. Jadi sangat luar biasa ya rapinya struktur di dalam sel-sel hati. Jadi kenapa orang yang sakit hati, ada yang sakit hati nggak? Tahu sakit hati? Apa bahasa kerennya untuk sakit hati? Apa Yesi Marentika? Nama penyakit hati apa? Apa nama kedokteran untuk penyakit hati? Sakit kuning. Sakit kuning. Liver atau hepatitis ya. Hepatitis atau liver. Atau ya mungkin sakit kuning lah bahasa umumnya. Jadi kalau itu hatinya nanti membengkak. Hatinya ini membesar. Jadi kalau jumlah selnya misalnya normalnya 1000, orang hepatitis atau yang sakit kuning, itu jumlah selnya membengkak. Jadi hatinya membesar. Kenapa kira-kira hatinya membesar? Karena terlalu banyak bekerja. Jadi terlalu banyak racun yang masuk ke tubuh kita, sehingga hati harus bekerja keras untuk menetralkan racun. Nah, karena semakin keras dia bekerja, maka selnya akan semakin banyak, cairannya akan semakin banyak, sehingga hati membesar atau membengkak. Ya, yang kita kenal sebagai penyakit hepatitis. Ini gambarannya kalau diperbesar lagi. Ya, lihat di sini nanti penampungnya yang bile flow ya. Yang menampung cairan dari hasil dari hati. Yang terakhir adalah pankreas, kelenjarnya. Pankreas itu kita sebagai master of gland. Kenapa disebut sebagai master of gland?
rajanya kelenjar ya. Karena banyak sekali sekret yang dihasilkannya. Jadi pankreas itu sebentar baterainya habis. Ya, jadi pankreas itu bisa menghasilkan enzim ya, yang kita kenal sebagai bagian eksokrin. Apa contoh enzim dari pankreas? Apa Muhammad Gading? Enzim apa yang menghasilkan pankreas? Apa Gading? Coba hidupkan mic-nya. Enzim apa yang dihasilkan oleh pankreas? Jawab, Pak. Apa? Enzim Lipase terutama ya. Tripsin. Ya. Jadi banyak enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Itu dihasilkan oleh bagian eksokrin. Selain itu, pankreas kita juga tahu bahwa dia menghasilkan hormon. Jadi pankreas memiliki namanya bagian endokrin, bagian yang menghasilkan hormon. Hormon apa yang dihasilkan oleh pankreas? Nur Santi Yunitasari? Hormon apa yang dihasilkan oleh pankreas? Nur Santi. Hormon apa? Hormon insulin ya. Jadi kenapa disebut sebagai master of gland? Karena dia banyak menghasilkan cairan. Untuk eksokrin tadi sudah kita tahu bahwa dia menghasilkan lipase. Untuk endokrin dia menghasilkan insulin. Ya. Kenapa disebut sebagai master of gland? Nah ini penampakannya. Bagian eksokrin berwarna lebih pekat, ya. Sedangkan yang bagian endokrin dia berwarna lebih pudar. Eksokrin ini yang menghasilkan enzim pencernaan. Sedangkan yang bagian endokrin ini bagian yang menghasilkan insulin. Ya. Jadi yang sangat penting kita tahu bahwa insulin untuk menetralkan kadar gula darah. Ya, bagian ini. Jadi kalau bagian ini sudah rusak, maka kita harus mengkonsumsi insulin secara periodik. Harus suntik insulin ya. Kalau bagian ini sudah mengalami kerusakan. Nah, ini contohnya. Jadi yang as ini itu bagian eksokrin, yang as ini ya, yang menghasilkan enzim ya. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Enzimnya dihasilkan oleh ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa satu sel seperti ini. Satu sel ada membran, ada inti, dan ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini nanti akan membuang cairannya ke saluran. Saluran ini akan mengumpulkan bawa ke sini. Nanti dari sini akan bermuara kemana? Cairan dari pankreas dibuang kemana ke pencernaan? Elisa Abdinari? Dibuang kemana sekret dari pankreas? Kemana muaranya? Coba Elisa Abdinari. Hasil-hasil dari pankreas akan dibuang kemana ke pencernaan? Elisa, coba hidupkan mic-nya. Elisa. Nah. Coba hidupkan mic-nya. Nah, ayo. Dibuang kemana? Sekret dari pankreas? Tadi kan kalau ludah, buangnya ke mulut. Ya, kalau pankreas kemana buangnya? Kemana dibuangnya? Kan tadi pankreas kita katakan menghasilkan lipase, menghasilkan tripsin, menghasilkan renin. Nah, itu kan baru berfungsi ketika dia masuk ke saluran pencernaan. Masuknya kemana? Kemana El Parisi? Kemana El Parisi? Sekret pankreas dibuang kemana? Pada usus, Pak. Usus mana? Usus halus.
usus 12 jari ya. Jadi sekret pankreas nanti masuknya ke usus 12 jari atau duodenum ya. Jadi yang ini yang setiap satu sel memproduksi kecil, nanti lama-kelamaan kan banyak. Nah, dikumpulkan, nanti bermuaranya ke usus 12 jari. Ya. Ini histologi detail dari pankreas, tergantung dari menghasilkan apa dia. Nah, ini banyak ya, ada alpha sel, ada beta sel, ada delta sel, dan ada F sel. Beda sel, maka beda pula lah sekret yang dihasilkannya. Jadi bayangkan ya, dalam satu, mungkin kita sudah tahu bahwa 5 pilar kehidupan, ada otak, ada jantung, ada paru-paru, ada apa lagi? Ada ginjal, ada hati atau limpa. Ya, jadi pankreas sebenarnya tidak termasuk dalam 5 organ vital kehidupannya. Tapi lihat bagaimana sophisticated itu bagaimana luar biasanya struktur dari pankreas. Jadi dalam satu organ yang satu itu ada banyak ya, setidaknya di sini ada 4 sel dengan diberi warna yang berbeda. Di sini ada sel yang berwarna hijau, ada sel yang berwarna ungu, ada sel yang berwarna oranye, ya, dan ada sel yang berwarna pink, ya. Mereka itu berdekatan, ya hampir berhimpitan, tapi setiap sel itu tetap dengan fungsinya sendiri. Jadi walaupun mereka berdekatan, mereka bisa menjaga dirinya. Jadi ada yang menghasilkan glukagon, ada yang menghasilkan insulin, ada yang menghasilkan gastrin, dan ada yang menghasilkan polipeptida. Jadi walaupun mereka itu sangat dekat, sangat hampir berhimpitan, tetapi masing-masing mempunyai tugas, mempunyai fungsi sendiri. Jadi kalau satu orang mengambil tugas yang lain, nanti terganggu sistem kehidupan kita. Ya, itu makanya saya katakan sangat sophisticated ya, sangat luar biasa. Dalam organ yang sekecil ini, ya pembagiannya sangat rinci, sangat rumit, dan masing-masing konsisten untuk melaksanakan fungsinya. Nanti kalau glukagon tidak hasilkan, pasti ada dampaknya. Kalau insulin kurang, ya pasti ada pengaruh negatifnya. Demikian juga dengan gastrin, demikian juga dengan polipeptida. Ya, itu alasannya kenapa pankreas disebut sebagai master of gland. Ya, karena banyak jenis sekret yang dihasilkannya. Tergantung lokasinya di mana, maka sekretnya beda. Bukan lokasinya, tergantung jenis selnya apa, maka sekret yang dihasilkannya juga akan berbeda. Ya, jadi sayangi pankreasnya ya. Kalau pankreasnya sudah terluka, maka kita mungkin harus setidaknya ya suntik insulin itu mungkin sekali 3 bulan. Atau ya kalau yang sudah parah mungkin sampai sekali 3 hari ya. Satu kali suntikan mungkin harganya sekitar 300.000. Selagi pankreasnya masih sehat, maka yang 300.000 seminggu itu bisa kita peroleh secara gratis. Ya, hanya dengan produksi dari sel-sel B. Ya, sel beta sel yang berwarna ungu di sini ya, sel-sel ini. Yang berwarna ungu akan menghasilkan insulin, sehingga kita bisa menikmati insulin secara gratis ya mungkin seumur hidup. Jadi biaya yang seharusnya 300.000 per minggu tidak perlu kita keluarkan. Ya, itu mungkin untuk sistem histologi dari sistem pencernaan. Sudah 9:08. Ya, coba dipikir-pikirkan dulu sekitar 3 menit kalau ada pertanyaan. Ya. Sampai 9:11 sambil istirahat, coba dilihat kembali slide-nya. Slide-nya sudah saya share kan, jadi bisa sambil buka. Kalau ada yang ditanyakan, sebelum kita masuk ke histologi sistem respirasi. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar, saya ke kamar mandi sebentar. Nanti 9:11 kita kembali lagi ya. Yang mau minum, yang mau kamar mandi silakan dulu. Mantang. Mantang ketiga. Matang kok ubi kan, Kak?
Tope matikan. Lazim. Kemana Bapak tadi tuh, guys? Kamar mandi, OP. Ayo, silakan. Siapa tadi yang mau bertanya? Zahrotin, Pak. Nah, ayo, Zahrotin. Kan tadi di lidah itu ada 3 papila kan, Pak. Nah, tapi Zahrotin baca itu ada satu lagi papila volata, itu yang berbentuk seperti daun. Nah, itu kenapa hanya terdapat di kelinci ya, Pak? Kenapa hanya terdapat di kelinci? Ya, Pak. Nah, saya kurang tahu ini. Volata namanya ya. Apa tulis saja F? Volata. Foliata, Pak. Circumpoliata. Ya. Nanti mungkin harus saya baca dulu ya. Jadi ada tambahan yang keempat ya, namanya papilla foliata. Ya. Jadi ada back sound kayaknya ya. Jadi papilla tadi seperti yang sudah kita bahas ya. Oh, itu berdasarkan bentuk. Jadi kemungkinan bentuknya paling beda. Menurut saya sih ya. Nanti saya coba baca. Jadi pilih benang, pungi jamur, circumpoliata lebih besar dari jamur. Nanti kalau ada foliata, kalau foliata ini asal katanya kayaknya dari daun. Ya, foliata itu bahasa Latin untuk daun. Kemungkinan ya bentuknya seperti daun ya. Tapi untuk lebih pastinya nanti saya coba baca dulu. Hanya pada kelinci katanya. Iya, Pak. Ya. Kenapa hanya pada kelinci ya? Harusnya semua ya. Kalau kelinci makanannya rumput ya. Ya harusnya semua herbivora harusnya foliata. Kenapa hanya pada kelinci? Ya, saya dugaan saya karena bentuknya beda itu saja itu. Bentuknya mungkin seperti daun ya dinamakan papilla foliata. Ada lagi yang lain? Bisa dipahami kira-kira sampai di sini?
Ini 72 ya, berarti 71 peserta didiknya. Yang semester 3 berapa orang? 66. Kelas A berapa orang semester 3? Berapa Heli? 34, Pak. 34, semester yang 3B? 33, Pak. 34, 33, 67. Berarti ada 4 orang yang ngulang di sini ya. Yang ngulang berapa orang? Siapa yang ngulang di sini? Seli, berapa orang yang ngulang Seli? Seli Anggra ini? Sekitar 5 orang, Pak. Berapa? 5 orang. 67 tambah 5 harusnya 72 ya. Berarti ada 1 orang yang nggak hadir. Tadi ada yang izin, Pak. Siapa? Ada yang izin, Pak. Kak Sinta. Nah. Oh, Sinta Alena tadi katanya masih di perjalanan, harusnya nggak sampai dong 1 jam perjalanan. Iya, sudah sampai, Pak. Sudah dari tadi, Pak. Masuk, Pak. Sudah masuk belum? Sinta Alena ada di Iya, sini? sudah ada, Pak. Sudah dari tadi, Pak. Sudah dari tadi kan? Iya. Berarti ada 1 yang nggak hadir ya? Pak, mohon maaf, semester 3 yang ikut itu 5 orang, Pak. Semester 3? Sama semester, iya. Semester 3, semester 5. Oh, semester iya. 7 yang 2 ikut, Pak. Oh, berarti ada 7 orang yang ngulang ya? Iya, Pak. Berarti harusnya kita 67 tambah 7, 74. Ada 3 orang berarti yang nggak hadir di sini. Nah, inilah susahnya online ini. Nggak mungkin kan saya absen satu-satu. Habis nanti waktunya. Kalau saya tanya siapa yang nggak hadir, ya nggak tahu juga kan siapa yang nggak hadir. Siapa yang nggak hadir, tahu nggak? 3 orang itu siapa yang nggak hadir? Tadi ada yang izin di grup, Pak. Iya, Pak. Karena sinyal katanya ya. Ya, kita ikhlaskan sajalah mungkin, karena susah juga mencarinya siapa yang 3 itu. Baik, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke histologi sistem respirasi, paling sekitar 20 menit lagi ya. Jadi harapannya, saya share PowerPoint-nya, Anda bisa baca di rumah, jadi pas pertemuan kita lebih asik kalau hanya tanya jawab. Ya, jadi tidak lagi monoton saya ceramah, ya Anda diam, dengar musik malahan di telinganya. Wajahnya ke laptop, wajahnya ke HP, padahal telinganya dengar musik ya. Jadi ketika saya share, Anda bisa baca, jadi pas pertemuan seperti ini kita lebih asik ketika tanya jawab. Dan lebih ke pengembangan ya, dibanding membahas hal yang masih dasar ya. Baik, kita pindah ke histologi respirasi. Ya, nah, apa ini? Coba Mariati, apa ini kira-kira? Coba saya kasih waktu 1 menit untuk membayangkan apa ini. Karena kalau histologi, anatomi harus bisa mereka-reka kita di mana. Ini organ apa? Ini saya tanya datar apa tegak? Coba, siapa yang bisa kira-kira mendeskripsikan ini apa? Gambar apa ini? Coba, siapa yang bisa? Ini apa, dipotong bagaimana? Lambung, Pak. Lambung? Masih kurang pas. Apa ini kira-kira? Coba lihat di situ. Di situ ada spleen. Spleen itu limpa. Di situ ada ginjal left kidney. Left kidney itu ginjal kiri. Ada pankreas. Ada vertebrae atau tulang belakang. Ada vena yang warna biru, vena cava. Ada aorta yang warna merah. Ada lambung atau stomach. Nah, apa ini kira-kira? Ada yang bisa membayangkan? Tidak terbayang? Yang tukang jagal, ada nggak yang tukang jagal di sini?
Tukang potong hewan. Leher, ini, Pak. Siapa? Leher. Leher. Di leher ada ini, ada pankreas. Di leher ada ginjal. Pak. Hah? Perut bukan. Iya, ini perut kita dipotong melintang. Jadi ketika dipotong dua, yang sering Anda lihat di sulap-sulap ya. Jadi ketika potong manusia menjadi dua, nah seperti inilah penampakannya. Nah ini ketika nampak dia ginjal, ketika dia nampak limpa, pankreas, maka ini mungkin sekitar di bawah tulang rusuk mungkin ya. Jadi rusuk paling bawah, nah dipotong mendatar. Maka penampakannya akan, nah kira-kira akan seperti ini. Ya. Ini berarti apa ini yang warna ini, yang satu lapis tipis ini? Apa? Kulit, Pak. Kulit. Kemudian yang kuning ini? Lemak, Pak. Lemak, itu yang punya lemak tahu. Kemudian yang warna merah ini adalah daging ya, atau otot. Otot. Daging atau otot. Kemudian banyak otot di sini. Ini pembuluh darah. Nah ini yang kita kenal sebagai yang satu lapisan rongga ini apa ini? Yang kosong? Apa namanya? Ini peritoneum ya, atau pembatas antara bagian kulit kita dengan isi perut ya. Nah, yang pertama kali muncul di sini adalah ada ginjal ya, kemudian di dalam ginjal ada pankreas, kemudian di sebelah ginjal di sini ada ginjal apa ini? Limpa. Spleen itu limpa ya, bukan ginjal. Di limpa yang warna biru. Di samping limpa ada ginjal sebelah kiri. Ini kelihatan apa namanya ini pada ginjal? Masih ingat? Glomerulus. Bukan glomerulus ini. Medula. Ini daerah medula. Ini daerah kortek. Ini daerah medulanya. Dan ini daerah pelvis renalisnya. Ya. Ini ada pankreas, ada vena, ada arteri, dan ada tulang belakang. Ini yang segi 4, ini adalah sumsum tulang kita. Ya. Jadi ini penampakan dari tubuh manusia yang dipotong secara melintang. Jadi kalau anatomi histologi, ini berbeda arah potongan, maka akan berbeda penampakannya. Kalau dipotong dari atas ke bawah, dari ujung kepala ke selangkangan, kira-kira apa yang dominan terlihat? Coba bayangkan. Ini kan kalau dipotong mendatar ya. Nah sekarang kita bayangkan, dipotong memanjang dari tengkorak sampai ke selangkangan. Kira-kira bagian apa yang akan kelihatan? Coba. Usus berarti akan kelihatan seperti lubang bambu ya. Akan banyak kiri kanan ya, karena usus kita melingkar-lingkar. Yang melingkar. Ya, jadi akan banyak seperti lubang bambu ya, kiri kanan. Apalagi yang banyak? Tulang belakang, Pak. Tulang belakang ya akan terpotong menjadi 2. Jadi yang bagian tengah ini, ya bagian tulang belakang ini akan terlihat belah 2. Jadi belah 2 di sini. Ya, kiri sebagai kiri kanan, jadi akan dominan tulang belakang. Apalagi? Tulang rusuk, Pak. Tulang rusuk, kelihatan nggak kira-kira tulang rusuk? Tulang dada mungkin yang kelihatan, bukan tulang rusuk. Kan potongnya persis di tengah. Tulang dadanya yang terbagi 2. Jadi terbagi 2 itu tulang dada bagi 2, tulang belakang terbagi 2. Ya, kalau tulang rusuknya mungkin nggak kelihatan. Apa lagi? Trakea, ya. Jadi lubang trakea mungkin kelihatan. Ya, jadi akan terlihat seperti bambu yang dibelah, jadi memanjang. Ya, seperti itu mungkin trakea ketika dipotong dari ujung tengkorak ke selangkangan. Apalagi kira-kira lambung mungkin akan kelihatan. Paru-paru kelihatan tidak? Kelihatan. Paru-paru di tengah. Di mana posisi paru-paru? Paru-paru di dalam. Ya, di mana? Ya, di tengah. Paru-paru kiri kanan harusnya nggak kelihatan. Ya, ya, yang kelihatan mungkin hanya trakea. Jantung juga nggak bakal kelihatan. Ya, jadi yang terlihat lambung, usus, duodenum, anus, tulang belakang, ya, bagian otak, ya,
Seperti itu mungkin penampakannya. Jadi seperti itulah histologi anatomi itu. Berbeda arah sayatan, maka berbeda pula lah penampang yang kelihatan. Oke, sekarang kita melihat sistem respirasi. Jadi kita tahu bahwa dimulai dari, bisa dari hidung, bisa dari mulut. Dua-duanya sama. Nanti muaranya akan ke tenggorokan, ya, ke trakea. Trakea ini yang mulai dari pangkal tenggorok ya sampai nanti bercabang. Ini bercabang. Jadi mulai dari pangkal tenggorokan di sini sampai nanti bercabang menjadi bronkus. Jadi namanya trakea. Setelah bercabang menjadi bronkus, bronkus kiri dan bronkus kanan. Ya, cabang dari bronkus nanti bronchiolus, ya. Cabang dari bronchiolus nanti menjadi respiratory bronchiolus, yang terakhir nanti menjadi alveolus. Jadi bayangannya seperti pohon beringin yang bercabang-cabang namun dalam posisi yang terbalik. Ya, karena batang beringinnya itu bagian atas. Nanti cabang dari beringinnya ke bawah, nanti daunnya juga ke bagian bawah. Ya. Coba lihat posisi di sini bronkus. Bronkus mana yang lebih datar kira-kira ini? Kenapa kiri? Ini kan posisinya lebih curam yang ini. Sedangkan ini lebih datar. Ya. Apa kira-kira implikasinya? Apa kira-kira akibatnya? Ketika Maina Pak, izin jawab Pak. Ya, siapa ini? Maina Pak. Nah, coba Maina. Karena paru-paru kiri itu lebih kecil ya Pak. Lebih karena kecil. terdesak oleh organ jantung. Paru-paru kiri posisi strukturnya lebih kecil karena mereka berbagi lokasi dengan jantung. Ya, sehingga dindingnya apa? Bronkusnya lebih curam atau lebih datar? Lebih datar Pak. Lebih curam harusnya Pak. Lebih curam. Berarti ini yang kiri ya? Iya Pak. Ya, ini yang kanan. Ya, karena paru-paru kiri berbagi lokasi dengan jantung ya, sehingga bronkusnya lebih curam. Akibatnya apa bagi kesehatan? Kalau bronkusnya lebih datar, apa kira-kira akibatnya? Apa akibatnya? Jadi yang lebih sering radang itu biasanya bronkus yang lebih datar. Kenapa lebih sering radang? Karena sama ya seperti air, ketika pipa airnya lebih datar maka akan lebih mudah kotorannya mengendap ya, dibanding ketika pipa airnya lebih curam. Ya, jadi kalau lebih curam, kecil kemungkinan bahwa kotoran akan mengendap di situ. Ya. Sedangkan di sini lebih datar sehingga peluang kotoran untuk mengendap lebih tinggi. Sehingga makanya yang biasanya lebih sering radang itu adalah bronkus yang sebelah kanan karena posisinya lebih datar. Ya. Jadi bronkus nanti bercabang menjadi bronchiolus, bronchiolus menjadi respiratory bronchiolus, respiratory bronchiolus nanti bercabang menjadi alveolus. Nah, di histologi kita mau motong trakea secara tegak dan motong trakea secara berdiri. Kira-kira struktur apakah yang menyusun ya trakea ini sehingga dia mampu melakukan fungsi pernapasan. Sebelum kita lanjut, saya mau nanya satu pertanyaan analisis. Waktu minggu kemarin kita mulai tentang sistem pencernaan, saya mengatakan bahwa pencernaan kita tahan sampai 63-70 tahun. Ya, kita bandingkan dengan pipa paralon yang di rumah yang mungkin tahan dalam 10 atau 15 tahun. Pertanyaan saya, kenapa kira-kira setelah kita bahas tadi histologi pencernaan hampir dalam 2 pertemuan, kenapa kira-kira pencernaan kita bisa tahan sampai 70 tahun? Tidak pernah mengalami luka, tidak pernah robek, sehingga makanan yang kita makan tidak pernah berceceran di rongga perut, ya selalu tersimpan di saluran pencernaan. Kalau berceceran di usus mungkin nanti dia akan mengganggu ginjal, mengganggu limpa, kalau sampai ususnya bocor atau lambungnya bocor. Kalau lambungnya bocor lebih parah lagi, HCl-nya nanti bertebaran kemana-mana. Ya, HCl-nya nanti bertebaran ke pankreas, bertebaran ke
ke ginjal, bertebaran ke kantong kemih, kan sangat berbahaya. Nah, kenapa kira-kira saluran pencernaan kita bisa setahan itu sampai 70 tahun, sampai 100 tahun bahkan? Coba, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Apa kira-kira alasannya? Lucy Maharani mau coba? Kenapa kira-kira bisa setahan itu? Karena itu Pak, dia kan di dalam tubuh kita jadi terlindungi. Karena di dalam tubuh kita jadi terlindungi. Kita kadang ini ya, makan tidak selamanya kita makan itu bersih. Kan kadang kita makan oke lah kalau misalnya dia mikroba seperti jamur, bakteri, virus, kuman mungkin dihajar oleh asam lambung. Jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh ke pencernaan. Tapi terkadang untuk makanan dan minuman tidak selamanya dari makhluk hidup pencemarnya itu. Kadang kita minum air yang kurang bersih, ada logamnya di situ, ada arseniknya. Tahu arsenik? Arsen yang digunakan untuk meracun Munir itu. Tahu Munir siapa? Ada yang tahu nggak siapa itu Munir? Tahu Pak. Siapa Munir? Aktivis Pak yang itu. Aktivis HAM Pak. Diracun di mana? Di dalam kapal. Di dalam pesawat. Nah, dalam pesawat ya. Itu kan dikasih arsenik ya. Nah kan kalau arsenik lambung nggak bisa ngajar karena itu molekul kimia. Sama seperti kita makan air yang mengandung besi, air yang mengandung tembaga, air yang mengandung kaporit, itu lambung nggak bisa menetralkan. Karena HCl fungsinya untuk membunuh makhluk hidup, bukan untuk membunuh logam-logam berat. Nah, jadi kalau alasannya karena yang kita makan itu steril atau bisa diajar lambung mungkin kurang tepat ya. Karena lambung tidak bisa menghajar arsenik. Lambung tidak bisa menetralkan racun dari logam. Nah, kenapa kira-kira saluran pencernaan kita bisa bertahan sampai 70 tahun? Siapa yang mau jawab? Dewi Putri Rahmawati. Kenapa kira-kira? Apa kira-kira logikanya? Tidak ada yang bisa jawab. Kita jadikan PR. Pak, Siapa izin menjawab. Aprilia, ayo. Ya Pak. Mungkin pada sel yang rusak itu akan terganti dengan adik sel dari sel epitel. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan pada sel goblet itu penghasil lendir. Jadi, apabila ada sel-sel yang rusak, maka dia akan diganti dengan adik dari sel epitel tersebut. Mungkin Ya. itu saja, Pak. Ya, wonderful. Ya, bagus. Jadi, betul jawabannya bahwa karena sel kita itu sel hidup, jadi sel kita itu bukan sel mati. Jadi ketika ada yang rusak bagian luar, maka adiknya akan menggantikan dari dalam. Ya, jadi dia rusak, dia luka, ya, dia teriris, terkikis. Tapi karena dia sifatnya hidup, jadi ada regenerasi di situ. Sama seperti kulit kita. Jadi kulitnya ketika panuan, ketika korengan, ketika kecelakaan, itu kan paling 6 bulan ya. 6 bulan korengnya nanti hilang. Ya, 6 bulan bekas panunya mungkin hilang. Karena ada adiknya yang melakukan regenerasi dari arah dalam. Nah, saluran pencernaan kita juga begitu. Jadi ketika yang luarnya rusak, teriritasi, maka sel-sel adiknya yang sebelah dalam akan menggantikan. Jadi begitu terus seumur hidup kita. Jadi selama kita masih memberi nutrisi ke tubuh, selama kita masih memakan protein, memakan vitamin, mineral, maka regenerasi dari saluran pencernaan akan terus berlangsung. Jadi seharusnya tidak akan rusak ya kalau nutrisi yang kita gunakan untuk regenerasi sel masih cukup. Ya, jadi itu alasannya.
Kenapa bisa bertahan sampai 100 sampai lebih dari 100 tahun? Karena sifatnya adalah sel hidup yang mampu melakukan regenerasi. Berbeda dengan pipa paralon, berbeda dengan bambu yang telah ditebang, atau dengan pipa minyak ya yang mereka tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Paham kira-kira ya? Ya, terima kasih Aprilia. Jawaban yang bagus. Kita lanjut. Historespirasi. Udah 34 ya, 934. Ya, ini struktur dari rongga hidung. Jadi kita bisa bernapas dari mulut maupun dari hidung, karena nanti di sini akan bertemu. Ya, jadi mau dari mulutkah udaranya masuk ataupun dari hidung, nanti di sini akan bertemu. Tapi akan lebih baik kalau kita bernapas dari hidung. Karena yang memang didesain khusus untuk mengalirkan udara adalah hidung, bukan mulut. Jadi di hidung kita punya lendir untuk melembabkan, punya bulu hidung untuk menyaring kotoran, untuk menyaring debu, sehingga udara yang akan masuk ke sistem respirasi akan lebih bersih. Kenapa kira-kira diberi peluang mulut untuk mengalirkan udara? Kenapa tidak dikunci hanya hidung saja? Apa kira-kira alasannya? Coba Sinta Alena. Kenapa kira-kira harus diberi alternatif? Kenapa tidak hanya hidung saja yang mampu mengalirkan udara? Kenapa kira-kira diberi alternatif bahwa mulut juga bisa memasukkan udara? Pada saat kapan kira-kira? Apa kira-kira tujuannya? Kan struktur tubuh organisme itu didesain sangat sempurna. Jadi setiap penciptaan, setiap struktur pasti ada alasan fungsi. Jadi tidak ada struktur yang dibuat asal-asalan ya. Jadi telinga dibuat di samping, itu logikanya ada. Kenapa tidak dibuat di belakang atau satu di belakang, satu di depan? Ya, itu dalam contoh yang paling kasar ya. Nah di sini contoh yang lebih halus. Kenapa kira-kira mulut diberi peluang untuk mengalirkan udara ke sistem pernapasan? Kenapa bukan hidung satu-satunya? Kenapa kira-kira Sinta? Nah, maksud saya itu ketika saya share PowerPoint-nya, Anda sudah paham struktur. Nah, kita saat diskusi seperti ini lebih fokus kepada pengembangan. Jadi ilmu kita itu nggak bosan. Jadi ada aplikasinya. Tapi untuk sampai ke aplikasi, kita lebih dahulu harus paham struktur. Jadi Anda baca PowerPoint-nya di rumah, pas pertemuan kita bisa bahas ke aplikasi, ke pengembangannya. Tidak lagi waktu kita habis membahas struktur. Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa mulut diberi wewenang untuk memasukkan udara? Padahal tadi saya katakan bahwa mulut tidak dilengkapi dengan rambut. Tidak ada kan mulut yang berambut di sini? Ada mulut yang berambut. Kalau hidungnya berambut kan ya? Ya. Jadi rambut itu gunanya untuk menyaring spora, debu, partikel. Mulut nggak punya itu. Tapi kenapa mulut diberi opsi untuk mengalirkan udara? Coba siapa? Karena oksigen bisa lebih banyak, Pak. Coba siapa ini? Sabira izin menambahkan, Pak. Coba keraskan suaranya. Nah, izin menambahkan, Pak. Meina, Pak. Ayo. Ayo, Meina. Bukan Meina tadi, siapa? Dikna dan Sabira, Pak. Nah, ayo, yang sebentar ngomong ini, yang Rosalina, coba. Ayo, mana suaranya? Siapa tadi? Rosalia? Coba siapa coba berbicara. Saya kurang dengar suaranya siapa? Dikna, Pak. Nah, ayo Dikna, coba. Mungkin supaya bisa mendapatkan oksigen lebih besar, Pak, kalau melalui mulut.
pada saat situasi tertentu, mungkin pada saat kesehatan hidungnya sedang terganggu, seperti itu, Pak. Ya, betul ya. Jadi diberi, karena respirasi ini sistemnya namanya sistem detik ke menit. Jadi kita tidak bisa bernapas walaupun hanya dalam 1 atau 2 menit. Jadi harus selalu terjaga. Jadi kalau kita mengalami luka, itu mungkin kita masih bisa bertahan dalam hitungan jam, 2 atau 3 jam. Tapi kalau sistem respirasi kita tertutup, itu mungkin dalam 2 menit, 3 menit sudah waalaikumsalam ya, sudah tutup. Jadi untuk menjaga jangan benar-benar tertutup, maka diberi opsi. Diberi opsi memasukkan udara dari mulut. Nah, mulut ini harusnya hanya saat keadaan hidung tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kapan itu kira-kira? Saat pilek misalnya. Tersumbat. Ya, tersumbat, pilek, atau polip. Ya. Olahraga, Pak. Saat olahraga, ya saat butuh udara yang lebih banyak, ya kita jadi mulutnya terbuka lebar, ya terengah-engah. Ya, jadi untuk, tadi saya katakan bahwa respirasi ini hitungannya detik ke menit. Jadi harus tidak boleh lama-lama nutupnya. Hitungan menit, ya mungkin orang sudah berbahaya ya. Jadi dijaga jangan sampai kosong udara yang masuk ke sistem respirasi. Jadi mulut sifatnya backup ya. Backup itu pembantu. Yang utama adalah dari rongga hidung. Ya, ini struktur dari rongga hidung, banyak saluran-saluran. Ya, jadi mereka itu berputar-putar dulu udaranya di hidung sebelum nanti masuk ke kerongkongan. Kenapa perlu diputar-putar? Agar apa? Agar udaranya cocok dengan sistem respirasi. Jadi dilembabkan dulu, dihangatkan dulu, kotorannya dijatuhkan dulu, baru nanti udara bersihlah yang masuk ke sistem ke trakea. Ya. Oke? Ya, jadi ini ada tulang di sini, ada otot yang kita kenal sebagai langit-langit ya, langit-langit yang membatasi antara rongga mulut dengan hidung. Di sini ada katup epiglotis namanya. Jadi epiglotis ini akan menutup ke sini sewaktu kita sedang makan. Ya, jadi kalau kita makan, ya ini nutup ya sehingga makanan tidak akan pernah masuk ke sistem respirasi. Makanan hanya akan masuk ke sistem pencernaan. Ya, jadi dibuat katup di sini agar makanan tidak akan masuk ke sistem respirasi. Jadi kalau lagi makan, sebaiknya tidak bicara. Karena nanti kalau kita berbicara, maka otomatis akan membutuhkan udara. Nah, maka sistem bawah sadar kita akan membuka saluran dari mulut untuk mendapatkan udara. Padahal mulut kita sedang berisi makanan. Maka akan ada peluang makanan masuk ke sistem respirasi. Ya. Itulah yang namanya tersedak ya. Nah, bulu-bulu rambut-rambut kelenjar yang ada di sistem trakea akan membuang kembali makanan yang masuk kembali ke atas. Jadi akan dilemparkannya ke atas sehingga tidak sampai ke paru-paru. Kalau makanan ini tidak dilemparkan oleh trakea, nanti akan sampai ke bronkus. Dari bronkus akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru nanti membusuk. Ya, tidak akan bisa keluar selamanya. Ini mirip dengan kasus orang yang tenggelam ya. Jadi ketika orang tenggelam, udaranya sudah habis, maka paru-paru akan memaksa membuka. Ya, walaupun di luar bukan udara. Maka air akan masuk ke paru-paru. Nah, paru-parunya akan kebanjiran. Susah untuk dikeluarkan lagi. Ya. Trakea, nah, tidak jauh berbeda ya. Tadi sudah kita bahas pencernaan detil, ada mukosa, submukosa, ada muskularis, dan ada adventitia. Apa bedanya dengan respirasi? Respirasi ada mukosa, ada submukosa, namun tidak ada tunika muskularis. Setelah mukosa langsung ke rawan hialin. Setelah rawan hialin, baru tunika adventitia. Jadi posisi otot itu digantikan oleh rawan hialin. Kenapa kira-kira otot digantikan rawan pada trakea? Apa fungsi penting rawan di sini?
Kenapa tidak cukup otot? Kenapa harus dibantu dengan tulang? Apa alasannya kira-kira? Kenapa otot saya tidak cukup? Siapa yang mau jawab? Rusapah, bisa Rusapah? Apa fungsi penting dari rawan di sistem respirasi? Rusapah Amalia, coba. Mana Rusapah ini? Siapa yang bisa jawab? Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Dwi Julianti juga izin menjawab. Siapa ini? Ayo jawab. Dwi Julianti, Pak. Nah, ayo. Karena untuk mempertahankan bentuk dari trakeanya tersebut, Pak. Mempertahankan bentuk dari trakea. Apakah kalau otot tidak cukup? Sebaliknya udara, Pak. Coba yang ngomong udara siapa ini? Seli Puspita, Pak. Nah, coba kenapa Seli? Sebagai apa ya, yang untuk semacam selang untuk udara masuk itu, nah Pak, jalur masuknya udara ke bronkiolus lalu ke alveolusnya. Kenapa kira-kira kalau tulang saya tidak cukup? Kenapa harus kenapa kalau otot saya tidak cukup? Kenapa harus dibantu dengan tulang? Bukankah otot nanti lebih elastis? Jadi ini mirip dengan selang air ya. Selang air kan ada yang di dalamnya itu dikasih benang. Ada yang hanya selang saja. Kan yang selang saja tanpa benang itu lebih mudah dibentuk-bentuk, lebih mudah dibelok-belokkan. Kalau selangnya sudah dikasih benang, apalagi kalau sudah dikasih kawat, itu lebih susah dibelok-belokkan. Apa fungsi kawat kira-kira di selang itu? Untuk menjaga bentuknya, Pak. Mempertahankan bentuknya, Pak. Mempertahankan bentuknya, ya mungkin salah satunya. Tapi fungsi yang lebih besar adalah untuk memberi kekuatan sebenarnya. Ya, jadi kalau apa ya, kalau tenggorokannya hanya berisi otot, ini mungkin ketika luka sedikit itu langsung robek. Nanti kalau robek, udaranya bocor ya sangat berbahaya. Tapi kalau tenggorokannya dikasih tulang, walaupun kena luka sedikit, itu mungkin tidak akan sampai ke dalam. Karena ada tulang yang strukturnya lebih keras di situ, sehingga lebih kokoh, tidak mudah bocor. Ya, jadi fungsi utamanya sebenarnya untuk proteksi. Karena seperti yang kita katakan tadi bahwa sistem respirasi sangat urgen, sangat vital. Bocor sedikit, nyawa tantangannya ya. Jadi untuk menjaga jangan sampai bocor, kalau lambung bocor nggak apa-apa, masih bisa ditempel. Banyak orang yang operasi usus, penempelan usus bocor banyak. Penempelan lambung bocor banyak. Karena itu dalam hitungan hari, itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sampai tenggorokannya bocor, nah itu mungkin dalam hitungan menit sudah susah ya. Jadi kalau tenggorokan, bedah tenggorokan itu sangat berbahaya. Ya, jadi kenapa di situ dikasih tulang untuk memberi kekuatan yang lebih. Jadi sehingga ketika apakah terpukul, apakah ketika luka, itu tidak sampai membocorkan tenggorokan. Ya, udaranya tidak sampai bocor dari daerah tenggorokan. Itu kenapa dikasih rawan di situ. Kenapa yang dikasih rawan bukan tulang sejati? Nah, tadi karena harus ada fungsi kelenturan di situ juga. Sehingga kita tidak bisa memanjang dan memendekkan leher. Coba bayangkan kalau yang ini juga dikasih tulang keras, maka kita nggak bisa, susah menggerakkan kepala. Makanya dikasih keseimbangan antara kekuatan dan kelenturan. Kuatnya dikasih berupa tulang rawan, dan di antara tulang rawan diberi otot-otot ya sehingga tetap bisa digerakkan. Ya. Oke, mungkin seperti itu untuk hari ini. Sudah 9.48. Ya, jadi sisa slide-nya baca di rumah. Minggu depan kita fokus ke tanya jawab saja. Ya. Bisa kira-kira kita pahami? Ya, lebih enak kuliahnya ketika hanya tanya jawab ya dibanding
saya ceramah selama 100 menit. Anda nanti bosan. Ya. Ada yang mau disampaikan kira-kira sampai di sini? Pak. Ya, baca slide-nya di rumah. Minggu depan mungkin kita bisa diskusi sehingga bisa lebih cepat ya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ayo, sama-sama. Saya akhiri ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Yuk.